Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa jangan lupa untuk mengisi absen. Ya, bagaimana? Sudah? Ya, kita akan melanjutkan materi kita, kita membahas mengenai berita. Di kali ini pertemuan kita yang ketiga ya, kita akan melanjutkan mengenai struktur ya berita ya. Nah, ada 4 hal di sini yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu struktur berita. Yang kedua, bagaimana kaidah-kaidah ya kebahasaan teks berita. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks berita. Dan yang keempat, bagaimana cara teknik membaca berita. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Ya. Di mana di situ ada bentuknya piramida terbalik ya, piramida terbalik. Nah, yang pertama ada kepala berita atau lead, yang kedua ada tubuh berita, dan yang keempat ada ekor berita. Kepala berita atau bisa juga dikatakan sebagai lead ya, merupakan unsur yang sangat penting dalam berita karena itu bisa menentukan ya isi berita itu dibaca atau tidak oleh masyarakat. Nah, fungsinya untuk menggambarkan seluruh isi berita tapi secara ringkas, biasanya disebut dengan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Jawaban dari 3, 5W merupakan isi dari struktur ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita. Masih ingat kan ya? 5W plus 1H atau adik Simba. Nah, tubuh berita atau body ini berisi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Nah, tubuh berita dapat disebut juga dengan bagian perkembangan berita. Unsur bagaimana merupakan isi dari struktur ini. Ke ekor berita ya. Nah, ekor berita merupakan keterangan tambahan atau bisa juga berupa informasi tambahan yang tidak sesuai dengan judul. Bagian ini sifatnya opsional, artinya boleh ada atau tidak. Artinya di ekor berita ini bagian yang tidak terlalu penting ya. Tapi memang ada baiknya kita lengkap menuliskan di ekor berita, meskipun di situ secara opsional tadi dikatakan ya, agar berita kita menjadi berita yang bagus. Nah, ke kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks berita yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, yang ketiga, ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang kelima, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan ada yang keenam, yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya ya. Jadi itu keenam dari kaidah kebahasaan teks berita yang harus kita ingat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu per satu ya. Jadi yang pertama tadi penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Nah, hal ini kenapa? Ya, demikian. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Jadi bahasa standar itu lebih mudah dipahami di kalangan umum. Jadi bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan itu sebaiknya memang dihindari. Nah, apa itu? Kata baku yaitu kata yang pengucapannya atau penulisannya itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau ejaan yang disempurnakan atau kita kenal dengan EYD ya.
Nah, kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan dan penulisannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau ejaan yang disempurnakan. Nah, berikut ada contohnya. Contoh kata baku yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan itu adalah saya. Tetapi kita masih menggunakan kadang-kadang kata tidak baku tuh gue, ya kan? Kata bakunya tidak, enggak. Padahal kata bakunya apa? Apotik. Tapi kita sering menggunakannya apotik. Begitu juga dengan atlet, ya atlet, ya. Nah, kaidah yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tuh dimulai dengan kata tanda petik ya. Nah, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, di situ ada paparnya, berarti ada seseorang yang menerangkan tadi yang kita kutip ya. Nah, yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung ini ciri-cirinya itu menggunakan konjungsi bahwa. Coba di situ dilihat contohnya. Ya, kan ada bahwa di situ. Nah, itu kutipan secara tidak langsung. Berikutnya ada yang keempat, ada penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, yaitu kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Nah, di situ kita akan menggunakan memikirkan dan membayangkan. Itu hanya contoh ya. Nah, bisa dicari di contoh lainnya. Berikutnya ada yang kelima, yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Nah, itu kan menggunakan unsur kapan. Yang kedua, gempa dan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, itu menggunakan unsur di mana. Yang keenam, ada penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, perhatikan di situ ada urutan waktunya. Dari pukul 12, ada harinya, kemudian mendung, tak lama hujan, itu kan berurutan. Nah, ini ada contoh, ada kutipan tuh ya. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Nah, itu kan kita mengutip apa yang dibicarakan oleh Bapak Dandi tadi. Itu namanya kutipan secara langsung ya. Nah, kita sampai ke langkah-langkah menulis teks berita. Langkah-langkah menulis berita, yang pertama kita harus menentukan sumber berita. Kemudian yang kedua harus mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Jadi ini 4 ya langkah-langkah yang harus kita perhatikan di dalam menulis teks berita. Nah,
kita sampai kepada teknik membaca berita. Dengan diharapkan nanti siswa-siswa Ibu bisa semua membaca berita dengan menggunakan teknik membaca berita berikut ini ya. Nah, teknik yang pertama yaitu ada lafal. Jadi lafal itu harus diucapkan dengan jelas ya. Bunyinya bahasa Indonesia itu meliputi huruf vokalnya yang jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Begitu juga dengan konsonannya. Bagaimana cara dipotong, digabungkan, ya kan? Nah, jadi konsonan di luar dari A, I, U, E, O tadi ya. Jadi harus jelas. Dan yang kedua ada tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Jadi kita membaca itu tidak dibaca semuanya secara datar. Jadi harus ada tekanan atau nada. Yang ketiga ada intonasi ya. Nah, intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Keempat, ada jeda. Nah, jeda ini terbagi menjadi 3. Jeda panjang itu disertai dengan tanda titik, jeda sedang itu dengan koma, dan jeda pendek itu dengan spasi. Ya, jadi ada 3 jeda di sini. Yang kelima ada volume ya. Nah, volume ini adalah suara atau takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Jadi ada yang tergantung berita yang kita baca, ada yang perlahan dan ada yang keras ya. Nah, yang keenam ada tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita ya. Jadi kita kadang kita pilih yang lambat, ada yang cepat ya. Nah, itu tadi ada 6 teknik membaca berita ya. Nah, diharapkan dengan kita belajar teknik membaca ini nanti diharapkan siswa-siswa Ibu semua bisa membaca berita dengan menggunakan ke-6 teknik ini ya. Nah, nanti ada di nilai keterampilannya ya. Nah, hari ini kita sudah belajar ada 4 ya yang kita pelajari. Yang pertama yaitu struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, langkah-langkah menulis berita, dan yang terakhir tadi adalah teknik membaca berita. Semoga dengan adanya pertemuan kita yang ini ya bisa menambah pengetahuannya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah ini atau nanti bisa ajukan pertanyaan ke grup WA kita ya. Ya. Bu akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Indonesia semangat, semangat, semangat. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dah.